siang hari ini kita bisa menyelenggarakan kuliah pengganti ya dengan dilakukan secara online. Materinya nanti ini saya bagikan, sambil saya bagikan ya ini. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar dari bukunya Sijiliu, masih referensi yang sama terkait dengan bagaimana sel tumbuh, meskipun di awal dulu pernah kita diskusikan, yang ini nanti dilengkapi dengan beberapa model matematikanya ya, karena di pertemuan yang lalu kan kita belajar bagaimana menentukan volume dari suatu reaktor secara umum ya. Nah, ini nanti dalam rangka menuju ke sana, teman-teman perlu memahami bagaimana profil pertumbuhan dari mikroorganisme yang sedang dibudidayakan dan juga eh, kinetika yang biasa digunakan ya. Materi yang akan kita diskusikan ada 12 total di buku ini. Untuk siang hari ini tidak semuanya, nanti kira-kira separuh kalau nggak salah, sampai 5 ya, sampai 5 mudah-mudahan kuat menyimak ya. Mulai dari mengkuantifikasi biomasa, berapa banyak biomasa atau mikroba yang tersedia di dalam suatu media atau di dalam eh, kultur ya, dalam bioreaktor. Kalau kemarin waktu sterilisasi kan ada latihan soal yang menyebutkan jumlah spora sekian, 10 pangkat 5 misalnya. Nah, itu kita belajar bagaimana metodenya saja ya, metodenya. Kemudian yang kedua, pola batch growth growth pattern, pola pertumbuhan mikroba ini seperti kurva S. Bentar, ini saya bagikan filenya. Kemudian beberapa istilah terkait yield ya. Nanti ada yield untuk produk, yield biomasa, dan yield produk yang lain, misalnya oksigen atau yield substrat, yield biomasa. Oh ya, nanti ada beberapa ini ya, yang ketiga. Ini saya bagikan materinya. Kemudian yang keempat tentang kinetika pertumbuhan, nanti ada beberapa pendekatan, Malthus, logistik, dan monod ya. Yang paling umum sih monod yang akan digunakan, tapi coba nanti kita cermati. Kemudian yang kelima, cell death and maintenance, ini terkait dengan sterilisasi juga ya, atau di fase-fase akhir dari kurva pertumbuhan, kita ada cell death-nya ya. Misalnya kemarin ada persamaan Arrhenius untuk KD. Kemudian yang ke-6 sampai ke-12 nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah hari Senin sore ya, produk yield dan seterusnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya.
Baik, kita mulai yang pertama, kuantifikasi biomasa. Kuantifikasi biomasa mikroorganisme itu perlu diukur, di antaranya dalam rangka untuk mengetahui pertumbuhan dari mikroorganisme. Ya. Jadi kita pengen tahu ketika mikroorganisme sudah kita budidayakan di kultur ilustrasi reaktor ini ya, misalnya kita sudah kasih benihnya misalnya konsentrasinya 10 sel per liter. Nah, terus kan kita kasih makan, dia mengkonsumsi, kemudian menghasilkan produk dan sebagainya, berarti jumlah mikroorganismenya akan bertambah. Tadinya 10, kemudian jadi 2 kali ya, 20, jadi 40, dan seterusnya. Nah, itu kita perlu tahu supaya nanti ketika sudah jenuh misalnya, atau substratnya sudah habis, kita sudah bisa memanen gitu. Jadi perlu mengetahui laju pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu juga dalam rangka untuk mengevaluasi konsumsi substrat. Kalau memang tujuannya menghasilkan produk, maka biasanya kita ingin eh, s- hampir seluruhnya itu bisa terkonsumsi oleh si mikroba. Misalnya produksi etanol, kita kasih makan gula dari eh, hidrolisis ketela ya, singkong, pati singkong. Nah, berarti kita perlu maksimalkan sejumlah pati singkong itu harus terhidrolisis jadi glukosa, glukosanya harus terkonsumsi oleh mikroba sehingga menghasilkan produk etanol. Nah, itu kita perlu evaluasi supaya bisa mengetahui efektivitas dari proses bioprosesnya ya. Kemudian yang ketiga kita perlu menghitung yield biomasa. Yield itu semacam hasil ya. Mungkin di mata kuliah yang lain yang ada kinetika reaksi itu membahas yield juga. Intinya sama, ketika kita kasih substrat akan terproduksi biomasa, lalu kita hitung, misalnya kasih makan 1 gram, itu akan menghasilkan biomasa berapa. Nah, itu namanya yield. Kemudian yang keempat, karena kita perlu memantau performa bioreaktor. Tujuan dari bioproses itu dalam rangka untuk menghasilkan mikroba dengan jumlah yang lebih banyak, menghasilkan produk yang lebih eh, yang ada ya. Maksudnya tadinya tidak ada produknya, kemudian bisa dihasilkan produk di unit bioreaktornya. Sehingga kalau pertumbuhannya bagus, itu menandakan bahwa bioreaktornya perform dengan baik gitu. Nah, indikatornya juga dari jumlah mikroorganisme. Lalu yang kelima, performa bioreaktor itu terpantau dari kondisi operasi juga. Ketika pertumbuhannya bagus, jumlah biomasanya meningkat signifikan sesuai dengan polanya ya, itu menandakan bahwa kondisi operasi dari bioreaktornya sesuai. Biasanya diukur parameter pH, konsentrasi oksigen, kemudian suhu. Kalau menghasilkan gas biasanya tekanan juga, atau konsentrasi substrat, konsentrasi produk, dan sebagainya. Jadi penting kita mengkuantifikasi biomasa itu dalam rangka untuk beberapa tujuan ini. Menentukan laju pertumbuhan, mengevaluasi konsumsi substrat, menghitung yield biomasa, kemudian performa bioreaktor, dan kondisi operasi optimum. Jadi intinya bahwa jumlah sel itu jumlah sel menunjukkan populasi mikroorganisme. Kemudian ada massa sel itu menggambarkan total biomasa yang terbentuk. Ada beberapa cara dalam rangka mengukur kembangan atau pertumbuhan dari biomasa. Cara yang pertama adalah menghitung atau mengukur jumlah sel. Kalau menghitung berarti hitung satu-satu ya, koloninya kita hitung. Itu cara yang pertama. Tapi mestinya ini eh, cara cara lama sih ya.
Tapi masih menjadi dasar bagaimana kita bisa mengkuantifikasi biomassa, yaitu menghitung jumlah sel atau cell number density ya. Kemudian cara yang kedua adalah mengukur massa sel, cell mass concentration. Jadi semacam mudahnya ditimbang. Ya, jadi setelah kita pisahkan biomasanya dengan kultur cairnya, kemudian kita timbang sehingga tahu masanya sekian. Pada saat awal masanya misalnya berapa? 0,1 gram. Kemudian setelah dibudidaya 3 hari atau 1 bulan kita timbang. Gitu. Cuman ini ada kendala kalau kalau yang ditimbang adalah masanya. Jika hasil produknya itu ada selain biomassa, maka tidak terdeteksi karena hanya total massa biasanya. Jadi paling tidak ini satu pendekatan. Makin tinggi masanya berarti ada pertumbuhan biomassa. Baik. Untuk pengukuran jumlah sel ada beberapa metode. Yang pertama pakai hemositometer. Ini kompetensi teman-teman biologi sebenarnya. Cuman kita sebagai sarjana teknik kimia yang sedang belajar bioproses, semestinya tahu bagaimana teman-teman bioteknologi ya, atau teman-teman yang belajar biologi itu mengkuantifikasi biomassa. Hemositometer atau Petrov-Hausser chamber itu digunakan, kira-kira ilustrasinya seperti ini ya. Ya, sel dihitung menggunakan mikroskop. Ini cocok untuk mikroba yang tidak menggerombol ya. Cocok untuk kultur yang non-aggregated. Non-aggregated itu tidak berkelompok, dia hidupnya soliter, hidupnya sendiri-sendiri. Nah, itu bisa menggunakan hemositometer. Ya. Nah, nanti tinggal ambil sampel, kemudian ditaruh di sini, lalu dilihat dengan menggunakan mikroskop. Dalam volume sekian itu, kulturnya nanti dihitung selnya ada berapa. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah plate count. Nah, nanti satuannya dalam CFU, CFU atau CFU ya. Sel diencerkan, dari pertama dari sampel yang diambil, kemudian dikondisikan ya, diencerkan, lalu ditumbuhkan pada agar. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi eh, dia dikasih lingkungan yang sesuai supaya dia bisa makan dengan layak gitu ya. Lalu akan bertumbuh membentuk koloni ya. Nah, koloninya ini kemudian dihitung. Nah, mestinya hitungannya dengan melihat eh, pakai mikroskop juga ya. Cuman yang ini koloni. Jadi kalau yang hemositometer tadi ya kan single soliter. Kalau yang ini koloni. Koloni forming unit. Nanti hasil perhitungannya dinyatakan dalam CFU ya, CFU Colony Forming Unit. Yang lebih modern ini pakai mesin automatic cell counter. Ya. Ini mengukur perubahan resistensi listrik saat sel melewati celah kecil ya. Jadi sudah otomatis, tinggal sampelnya ditaruh di wadahnya ya, nanti mesinnya akan menghitung selnya. Nah, dengan mesin ini operatornya tidak banyak kerja karena dibantu oleh mesin, ini bisa menghasilkan data yang cepat dan bisa real time. Preparasinya tidak terlalu rumit, tinggal dapat sampel, langsung taruh di mesin, sudah bisa terhitung dengan sendirinya. Kemudian yang metode keempat, ini sama sebenarnya menghitung, tetapi yang dihitung tidak real time ya, tidak langsung dari sampelnya, tapi diambil foto ya, citranya. Ya mungkin teman-teman kalau misalnya mau menghitung luasan area di suatu wilayah, itu nggak harus datang ke sana. Sekarang tinggal diukur aja pakai Google Map ya. Di Google Map ada fasilitas itu, bisa ditarik
luasan. Ditarik titik-titik dari area yang ingin dipantau luasannya, terus nanti Google Map-nya sudah langsung menghitung. Tapi secara prinsip itu semacam image recognition ya. Nah, ini diaplikasikan di perhitungan biomasa. Mudahnya adalah ini difoto, kemudian dalam luasan area itu dihitung selnya berapa atau koloninya berapa. Dan perhitungannya pun sudah ini menggunakan software ya, perangkat lunak. Gitu. Ini pakai image recognition. Kemudian cara yang kelima adalah menggunakan nevelometri atau hamburan cahaya. Ini mirip mungkin seperti spektro ya. Kalau spektro itu bisa optical density ya. Nanti di sini ada. Kalau yang nevelometri mengukur kekeruhan akibat hamburan cahaya oleh sel. Hasilnya dinyatakan dengan turbiditas atau NTU atau optical density. Ini mirip yang ini. Ya. Ini beberapa metode pengukuran ya, tergantung dari ketersediaan instrumen yang ada. Kalau pakai mesin lebih mudah. Ya, tinggal nanti divalidasi ya dengan metode manual. Kemudian metode yang satunya tidak menghitung jumlah sel, tetapi mengukur massanya. Nah, metode yang pertama. Nah, mengukur massa itu istilah lainnya gravimetri ya. Jadi ditimbang, basisnya ditimbang. Sebenarnya yang paling efektif itu ditimbang karena kita jelas ya melihat, bukan melihat, terukur massanya. Ya. Metode yang pertama adalah menimbang berat keringnya atau massa keringnya ya, dry cell weight. Sel diproses, dipisahkan dari medianya, dicuci, dikeringkan hingga beratnya konstan, kemudian diukur pakai timbangan. Kalau kuantitasnya mencukupi, pakai timbangan. Biasanya mestinya timbangan yang 4 digit ya, 4 digit. Supaya apa lebih akurat. Kalau teman-teman di lab itu kayaknya ada dua pilihan, setahu saya ya. Nanti mungkin dari praktikum atau nanti saat penelitian akan menggunakan neraca timbangan. Pilihannya ada yang desimalnya 4 dan ada yang desimalnya 2. Nah, semakin banyak desimalnya itu makin akurat timbangannya, tapi dari sisi harga alat itu lebih mahal ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan kan tinggal menggunakan aja ya. Ini metode yang paling akurat dan standar ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, gravimetri ini yang paling akurat dibanding yang menghitung ya. Menghitung itu ada kelemahannya karena nanti kan bisa jadi orangnya silap mata ya. Jadi dihitung ini tadi sudah dihitung apa belum? Nah, akhirnya ada yang tidak terhitung, ada yang terhitung 2 kali. Kalau manual ya, kalau yang plate count atau yang hemositometer ini. Kalau sudah pakai mesin relatif lebih akurat ya. Kecuali mesinnya sedang error. Tapi kalau massa ini ditimbang, asal neraca timbangannya oke, nggak ada error gitu ya. Ya errornya kecil gitu. Ya itu bisa pas ya. Lalu yang kedua adalah volume biomasa hasil sentrifugasi. Jadi nanti hasil produknya diambil sampel, ditaruh di tabung kon ini ya, koncup istilahnya. Lalu disentrifugasi. Jadi ditaruh di alat centrifuge, kemudian dijalankan, akan ada gaya sentrifugasi. Gaya sentrifugasinya akan menyebabkan bagian padatannya akan ngumpul di ujung. Ya, di ujung. Terus di sini ada skalanya. Nah, skala itu kita baca. Kalau sekian, terbaca skalanya, volumenya 1 mili misalnya. Nah, ini volume endapan sel diukur. Relatif sederhana dan cepat. Ya. Ini metode yang lain. Kemudian, kalau ini sebenarnya tidak langsung mengukur massa ya, yang benar-benar
mengukur massa hanya yang dry cell weight ini. Kalau ini estimasi massa dengan menggunakan volume. Nanti perlu densitas untuk mengubah menjadi massanya. Dan metode yang ketiga adalah mengukur absorbansi cahaya, penyerapan cahaya pada panjang gelombang sekian. Misalnya di sini 600 nanometer. Ini pakai spektro ya, pakai spektro. Metode ini relatif cepat, destruktif ya, dan biasanya umum digunakan untuk kultur cair ya. Bioproses tidak selalu kulturnya cair ya. Misalkan kalau bioproses kan dulu pada waktu saya tanya memilih bioproduk kan ada yang memilih topik produksi tempe ya. Produksi tempe itu kan kulturnya padatan. Itu bioproses juga. Tapi memang mayoritas itu kulturnya cair. Ya. Nah, karakteristik dari metode secara langsung itu bisa mengukur sel secara langsung, akurasi tinggi kalau medianya jernih ya, kalau medianya keruh ya ada kelemahan di situ. Cocok untuk kultur murni single type sel ya, satu macam saja. Kalau beragam ya kita menghitung totalnya. Dan ini juga menjadi metode standar di banyak laboratorium mikroorganisme ya. Kemudian metode yang kedua adalah secara tidak langsung. Nah, metode tidak langsung digunakan apabila biomassa sulit diukur secara langsung. Jadi ini pilihan kedua. Kalau susah dihitung secara langsung, ya udah pakai metode tidak langsung. Beberapa parameter yang digunakan, misalnya diukur kandungan DNA-nya. Ya. Jadi dideteksi kandungan DNA-nya berapa. Jumlah DNA berkorelasi dengan jumlah sel. Nah, mestinya nanti ada persamaan matematis yang mengkorelasikan antara jumlah DNA terukur dengan estimasi jumlah sel. Misalnya umumnya sel itu mengandung DNA 1 miligram per gram dari sel. Nah, berarti nanti tinggal dikali balik ya. Oh, dapat DNA-nya 10 gram. Berarti populasi selnya sekian kali. Gitu. Atau parameter yang diukur adalah protein dari selnya. Kandungan proteinnya berapa? Gitu. Ini juga sama seperti kandungan DNA. Total protein mencerminkan jumlah biomassa. Atau diukur adalah ATP, adenosine trifosfat, intraseluler. Ya. Ini juga sama, ATP dalam sel sebanding dengan aktivitas dan jumlah biomassa. Kemudian parameter yang lain yang juga bisa dilakukan itu dari konsumsi substrat. Meskipun di sini tidak apa ya, kan tergantung dari kondisi lingkungan juga kalau konsumsi substrat. Tetapi secara umum bahwa jika jumlah substratnya yang dikonsumsi itu tinggi, maka akan berbanding lurus dengan pertumbuhan biomassa. Meskipun tidak selalu ya, tidak selalu. Kadangkala konsumsi substrat banyak, tetapi dialihkan menjadi produk produk bioprosesnya ya. Untuk selnya sedikit, untuk produknya banyak. Jadi tidak selalu bahwa konsumsi substrat yang banyak itu akan menghasilkan biomassa yang banyak. Nanti ada parameter yield itu. Jadi ini tidak langsung tetapi kayaknya tidak umum ya. Menurut saya tidak umum. Atau dari produknya. Nah, biasanya proses fermentasi menghasilkan produk gas, CO2. Sama kayak kendaraan apa namanya? Produksi etanol itu ada produk sampingnya CO2, gas CO2. Nah, kalau kita bisa menampung gas CO2-nya, kemudian kita kuantifikasi CO2-nya itu bisa secara langsung eh, mengukur pertumbuhan biomassa. Kemudian ada parameter yang lain, ada pH, viskositas, dan mungkin ada konduktivitas, OD gas buang, warna media, dan lain sebagainya.
Metode tidak langsung, kelebihannya adalah cepat dan mudah dilakukan. Kalau skala industri ini lebih cocok ya. Karena kalau pakai yang metode langsung, mungkin metode langsung yang pakai mesin itu juga cocok di industri ya. Tapi kalau yang menghitung itu kayaknya sudah, tapi itu menjadi dasar ya. Itu menjadi dasar perhitungan di biasanya digunakan untuk validasi ya, validasi dari mesin. Kadang mesinnya kan rusak ya. Atau ini bisa juga dipakai sebagai metode online ya, online monitoring. Nanti bisa dikombinasikan dengan Internet of Things, IoT ya. Online monitoring berbasis IoT untuk pengukuran pertumbuhan biomasa misalkan. Ini juga bisa dilakukan. Kekurangan dari perhitungan pengukuran biomasa secara tidak langsung adalah ini butuh kalibrasi. Ya, secara berkala butuh kalibrasi karena mesin tidak selamanya bisa bekerja secara efektif. Ada ada akumulasi dari padatan kerak misalnya di unit pengukurnya, ada error mesin, ya, ada error apa namanya pengukuran suhu dan sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan pengukurannya berbeda dari yang seharusnya. Jadi makanya perlu kalibrasi. Timbangan misalnya, timbangan di lab yang nanti digunakan baik untuk praktikum maupun untuk penelitian ya, itu mestinya juga dikalibrasi supaya hasil timbangannya itu akurat. Kemudian kekurangan yang lain adalah pengukuran ini bersifat estimasi dan dipengaruhi oleh kondisi proses. Ini ya sesuai ya, gitu. Baik. Jadi kita bisa memantau berapa jumlah sel dengan dua metode ini ya. Yang pertama adalah secara langsung, yang kedua dengan tidak langsung melalui parameter pertumbuhan dari biomasa. Kemudian topik yang kedua adalah pola pertumbuhan secara batch. Jadi misalkan kita budidaya sel mikroba dengan menggunakan bioreaktor seperti ini. Kemudian kita ambil sampel secara berkala dengan budidaya selama sekian jam misalnya. Tiap jam misalnya diambil, tiap jam diambil lalu diukur jumlah biomasanya berapa. Nah, pertumbuhan dari biomasa dulu pernah kita pelajari, waktu itu saya menyampaikan seperti huruf S ya. Ini secara umum sih seperti huruf S, meskipun bisa jadi berbeda. Huruf S-nya itu bisa beda-beda. Nah, contoh ilustrasinya ada di gambar ini, kurva pertumbuhan mikroorganisme khususnya untuk yang kultur batch. Kalau continue, profilnya mungkin akan berbeda karena jumlah substrat itu selalu ada, dikasih makan terus gitu. Kita bagi menjadi beberapa fase. Yang awal adalah lag phase, kemudian exponential phase, kemudian mulai menurun, lalu ada stationary phase, lalu dead phase ya. Nah, yang pertama, lag phase ini adalah masa penyesuaian karena mikroba adaptasi dengan makanan yang baru yang tidak biasa dikonsumsi di rumah awalnya ya. Nah, ini penyesuaian. Jumlahnya relatif masih dikit. Kalau di sumbu Y ini konsentrasi biomasa ya. Biomasa diberi simbol X, jumlahnya gram per liter atau jumlah sel per mililiter. Tergantung metode pengukurannya. Kalau pakai massa ya berarti bisa dapat gram per liter. Kalau pakai perhitungan koloni forming unit berarti CFU per volume ya. Lalu yang kedua, tahapannya adalah eksponensial. Mikroba tumbuh secara eksponensial. Ini tercapai saat nilai mu-nya max ya. Mu adalah laju spesifik pertumbuhan mikroba. Mu-nya. Nah, ini tumbuh secara eksponensial, kemudian masuk ke tahap deceleration. Deceleration itu tumbuh tapi sudah melambat. Ya. Kalau yang ini kan eksponensial melaju dengan kencang gitu pertumbuhannya. Kalau yang kedua, ini yang deceleration.
Lalu masuk ke stationary, ini relatif konstan, jumlah pertumbuhan sama dengan jumlah kematian. Lalu di ujung ini jumlah yang mati, kematiannya lebih besar. Sembari biomasanya bertumbuh, ada profil substrat yang tandanya garis putus-putus ya. Substrat awalnya tersedia banyak. Ya, kalau dia konsentrasi gram per liter, nilainya ada di angka sini ya. Mungkin ini 5 kali 10 pangkat 3 ya. Jadi awalnya tersedia, kemudian karena ini digunakan, dikonsumsi oleh mikroorganisme, dia mulai turun. Turun, sampai di ujung sini dia habis ya, kalau habis. Kemudian sembari dari substrat ini dikonsumsi untuk biomasa, dia ada juga yang digunakan untuk menghasilkan produk. Contohnya yang garis putus-putus warna merah. Ini awalnya produknya tidak ada, kemudian makin banyak biomasanya, produknya makin banyak, hingga konstan ya. Konstan di ujung sini. Ini profil kurva pertumbuhan yang tadi dihitung menggunakan metode langsung maupun tidak langsung. Karakteristik dari kultur batch ini biasanya dilakukan di sistem tertutup ya. Substrat dimasukkan ke dalam bioreaktor, kemudian ditutup. Substrat terus berkurang, biomasa meningkat, produk metabolit terbentuk, lingkungan kultur berubah. Misalnya, prosesnya menghasilkan asam. Nah, asam ini akan menurunkan nilai pH-nya. Tadinya misalnya netral, karena ada produksi asam-asam, kemudian pH-nya turun. Ini contoh typical batch growth pattern VCD. Nah, ini VCD ya. VCD is the viable cell density. Viable cell density. Densitas sel yang viable, yang masih hidup. Ya, dipakai di mammalian cell culturing. For most other application, cell mass concentration could be used instead. Ya. Glucose can be substituted for limiting substrate. Ini juga sama ya profilnya. Ini konsentrasinya pakai sel ya. Jadi dihitung selnya, 10 pangkat 9 sel. Apakah dapat angka 10 pangkat 9 ini juga dihitung semua? Nah, ini ngitungnya gempor nanti ya. 10 pangkat 9. Selnya sebanyak itu. Mestinya kan tidak begitu. Jadi tinggal diambil sampel sekian mili, dalam sekian mili dia dapat konsentrasi misalnya 1000. Terus di scale up. Tadi jumlah medianya bukan 10 mili, tapi ada 1000 liter. Nah, tinggal dikalikan ya. Berarti total konsentrasinya sekian sel per liter. Atau memang diambil satu sel ini ya, tapi dihitung menggunakan mesin. Nah, bisa dapat sekian. Oke, profil lag phase, kemudian eksponensial yang warna apa ini? Kuning, orange ya. Lalu deceleration, lalu stationary, lalu dead phase. Kemudian produk juga sama, ilustrasinya seperti tadi. Dalam hal ini substratnya adalah glukos. Ya. Kemudian ada VCD tadi, viable cell density. Densitasnya akan makin meningkat. Berarti ini sebanding dengan jumlah selnya tadi ya, jumlah sel. Oke. Nah, dan kita masuk yang berikutnya. Ada beberapa model matematis yang digunakan untuk merepresentasikan pertumbuhan tadi. Model yang pertama adalah model eksponensial. Ini ilmuwan yang mengusulkannya adalah Pak Malthus namanya ya. Ini hanya berlaku pada fase eksponensial ketika nutrisi tersedia melimpah, berlimpah ya, dan tidak ada faktor penghambat. Karena kadangkala budidaya mikroorganisme ada senyawa-senyawa lain yang menghambat pertumbuhan dari biomasanya. Ya, ini asumsinya tidak ada yang menghambat ya. Pertumbuhannya jadi eksponensial.
Ini kira-kira profilnya seperti ini, konsentrasi biomassa, kemudian versus waktu. Awalnya adalah X0, kemudian dikasih makan, lingkungannya sesuai gitu. Maka dia bisa meningkat dengan eksponensial. Secara persamaan diferensial, profil kecepatan pertumbuhan biomassa dinyatakan sebagai dx per dt sama dengan mu x. Ya. Kemudian X-nya dipindah ke kiri, mu-nya tetap, dt-nya pindah ke kanan, lalu diintegralkan. Kalau diintegralkan nanti akan dapat eksponensial ya, ln. Sebenarnya dapat ln, kemudian berubah jadi eksponensial. Hasil integrasinya diperoleh profil persamaannya adalah X sama dengan X0 eksponensial mu T. Gitu. Kelihatan bahwa di sini eksponensial ya. Persamaannya kan eksponensial, profil di kurvanya itu ditunjukkan juga berbentuk eksponensial. Makanya namanya exponential growth ya, fase eksponensial. Waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan populasi dari mikrobanya, jumlah sel, kita sebut dengan doubling time atau waktu generasinya, TD-nya adalah ln 2 dibagi mu. Semakin besar nilai mu, maka pembaginya ini semakin besar, berarti hasil TD-nya akan semakin kecil. Jadi butuh waktu yang singkat supaya bisa menjadi 2 kali lipat. Kalau mu-nya kecil, berarti butuh waktu yang lebih lama. Ini bisa terjadi dengan beberapa asumsi, diantaranya adalah nutrisi berlimpah dan nutrisinya konstan. Misalnya di reaktor kontinu ya. Kalau reaktor kontinu itu kan kita kasih makannya terus-menerus gitu. Sehingga mikrobanya tersedia, bisa mengakses substrat secara terus-menerus. Dan tidak ada inhibisi atau akumulasi senyawa toksik dan laju pertumbuhannya konstan, mu-nya itu konstan. Model yang kedua adalah model logistik atau ilmuwan yang mengusulkannya Verhulst ya. Verhulst. Ini memperhitungkan keterbatasan nutrisi dan akumulasi produk metabolit sehingga laju pertumbuhannya menurun seiring dengan waktu. Persamaan diferensialnya adalah mirip dx per dt sama dengan mu x, tetapi dikali dengan 1 minus x per x tak berhingga. X tak berhingganya adalah konsentrasi biomassa maksimum yang bisa dicapai di kultur tersebut. Atau kita sebut dengan carrying capacity. X tak berhingga. Misalnya populasi tertinggi yang bisa dicapai nilainya 10 pangkat 10. Nah, berarti ini batas atasnya. Batas atasnya menurut model ini ya. Mu adalah laju pertumbuhan. Jadi kalau persamaan ini diintegralkan, nanti akan dapat persamaan X sebagai fungsi waktu, terus kita profilkan, nah bentuknya akan mirip seperti ini. Gitu. Yang inilah phase, eksponensial, deceleration, lalu stasioner. Nah, semakin besar biomasanya, X-nya, semakin kecil nilai ini. Kalau X-nya ini semakin besar, maka pengurangnya ya, 1 minus pengurangnya akan makin, semakin kecil nilai ininya ya. Semakin besar biomassa, X-nya, semakin kecil nilai 1 minus X per X tak beringannya. Kemudian pertumbuhan melambat ketika nutrisi mulai terbatas dan produk terakumulasi, biomassa akan mendekati nilai maksimumnya. Gitu. Ini contoh model yang kedua ya. Kemudian sebenarnya ada parameter yang model yang ketiga ini, cuman kok belum muncul ya. Mungkin di slide berikutnya. Harusnya ada monod ya, monod. Monod sebenarnya mirip-mirip dengan ini, hanya nanti mu-nya itu diganti dengan mu max dikali S per KS tambah S ya. Nanti kayaknya di slide berikutnya ada ya.
Parameter yang lain yang juga sering digunakan untuk mengkuantifikasi hasil itu menggunakan istilah biomass yield ya, biomass yield. Definisinya, yield biomasa adalah ukuran efisiensi mikroorganisme dalam mengubah substrat menjadi biomasa. Jadi ini khusus yang yield biomasa ya. Simbolnya adalah Y, kemudian X per S ya. Ada yang pakai F gini, maksudnya Fx, tapi ada juga yang XS saja. Nah ini nilainya sama dengan minus dx per ds. Atau kalau secara overall, nanti kita hitung YXS-nya adalah X dikurangi X0 dibagi S0 minus S. Ini hasilnya positif mestinya ya. Karena jumlah biomasa akhir lebih banyak daripada X0, jumlah substrat awal lebih banyak dari jumlah substrat akhir. Jadi ini nilainya positif. Semakin tinggi nilai yield, semakin besar fraksi substrat yang dikonversi menjadi sel. Nah, kita menginginkan yang mana? Apakah pengen yield masanya yang besar atau produknya yang besar? Gitu. Itu tergantung dari prosesnya. Kalau produk kita adalah biomasa, misalnya budidaya ragi. Nah, kalau budidaya ragi berarti produk kita adalah biomasa, maka seyogianya yieldnya yield biomasanya besar. Karena kita mau memanen mikrobanya. Tapi kalau misalnya kita pengennya adalah produk primary metabolit, misalkan etanol, berarti yang kita banyakkan itu produk etanolnya. Biomasanya dikit aja, kira-kira gitu. Hubungan konsumsi substrat dengan yield biomasa. Jadi kita punya, ini ilustrasi ya. Substrat itu tidak hanya digunakan untuk memproduksi biomasa, tapi juga untuk keperluan yang lain. Ibaratnya kalau teman-teman makan ya, makan itu kan tidak makan nasi goreng, makan pisang goreng, gorengan, atau makan yang lain. Itu setelah dimakan, kan oleh tubuh diproses untuk berbagai keperluan. Ada yang untuk menghasilkan energi, ada yang dipakai untuk membuat sel yang baru, ya, bertumbuh ya, kalau masih anak-anak bisa bertumbuh, atau untuk menjaga selnya ya, maintenance, atau menghasilkan produk kalau ada produk ya. Kalau biomasa ada produk, kalau kita mungkin tidak eksplisit ada produk ya, ya produknya adalah aktivitas kebermanfaatan ya. Nah, tapi ilustrasinya adalah substrat yang dikonsumsi itu dipakai untuk berbagai hal. Salah satunya itu menghasilkan biomasanya. Jadi korelasinya adalah substrat dipakai untuk sintesis biomasa. Ini kita wakili dengan delta S biomasa. Kemudian memproduksi energi dalam bentuk senyawa kimia ATP, adenosin trifosfat. Itu nanti bisa dimanfaatkan untuk keperluan energi. Ini delta S untuk energi. Pemeliharaan sel, maintenance. Ini untuk pemeliharaan fungsi vital dari sel dan perbaiki komponen sel. Ini di maintenance. Kemudian pembentukan produk metabolit. Ini delta S. Konsekuensinya, semakin banyak substrat yang digunakan untuk maintenance dan produk, maka yield biomasa akan kecil. Ya, tinggal proporsional. Biomasanya lebih suka yang mana? Apakah lebih banyak aktivitas energi, atau maintenance, atau menghasilkan produk, atau menghasilkan biomasa. Itu kita maksimalkan sebagai rancangan prosesnya ya. Selain yield biomasa, ada beberapa yield yang juga sering digunakan dalam evaluasi kinetika biomasa ya, kinetika mikroorganisme. Di antaranya adalah YXS ini biomasa terhadap substrat, YX2 itu biomasa terhadap oksigen, butuh oksigen seberapa. Kemudian YPS. Nah, YPS adalah produk terhadap substrat. Perbandingan produk yang dihasilkan terhadap substrat yang dikonsumsi.
Nilai tipikal YXS antara 0,4 sampai 0,6 gram biomasa per gram glukosa. Jadi ini setiap 1 gram glukosa nanti akan menghasilkan sekitar 0,6 gram biomasa. Atau kalau oksigen YX2 antara 0,9 sampai 1,4 biomasa per gram O2. Gitu. Nah, artinya biomasanya ini akan mengambil oksigen sebanyak sekian ini ya. Dari oksigen yang tersedia, dia akan menghasilkan sekian. Kalau pertumbuhan anaerob umumnya menghasilkan yield biomasa yang lebih rendah dibanding pertumbuhan aerob, karena anaerob tidak butuh oksigen. Nah, ini contoh perhitungan. Misalkan, mengapa yield penting? Di antaranya, saya kira ini sama seperti yang di awal tadi ya. Saya tidak perlu mengulang lagi. Contoh perhitungannya, misalkan biomasa awalnya 1 gram per liter, akhirnya 9 gram per liter, glukosa awal 50, glukosa akhir 30. Nah, untuk menghitung yieldnya tinggal dipakai rumus yang tadi. X-nya adalah yang akhir 9, X0-nya yang awal 1, S0 adalah konsentrasi glukosa awal 50, S-nya 30, berarti 9 min 1 dibagi 50 min 0, min 30, hasilnya sama dengan 0,4 gram. Meskipun ini gram sama gram, tapi gram yang berbeda. Yang atas adalah gram biomasa, yang bawah adalah gram substratnya. Dalam hal ini glukosa. 0,4 itu artinya setiap 1 gram glukosa yang dikonsumsi menghasilkan 0,4 gram biomasa. Oke, ini contoh real dari Streptococcus faisalis dalam glucose limited media. Yang kiri sumbu Y-nya adalah konsentrasi biomasa dalam satuan gram per liter. Yang bawah adalah substratnya. Ini contoh kalau yang kondisi aerob, YXS-nya adalah 0,3 gram biomasa. Kalau contoh tadi kan 0,4 ya, 0,4. Yang ini 0,303. Kalau anaerob, dia 0,114. Ini 0,114. Ini contoh ya, contoh. Kemudian untuk mikroorganisme yang lain di buku Sigilio tabel 13.1 ada beberapa data. Misalnya organismenya untuk Candida utilis. Substratnya asetat, yieldnya adalah 0,36. Kemudian kalau berdasarkan jumlah C-nya 0,9. Kalau berdasarkan O2-nya 0,7. Ya. Dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa ngecek data-data yang lainnya. Ini contoh evaluasi. Strain of mold, ini spesies jamur ya, dibudidayakan di dalam batch culture menggunakan substrat glukosa, lalu diperoleh data seperti di tabel ini. Ya. Ini waktu 0 jam, 10 jam, sampai 44 jam. Kemudian dipantau konsentrasi selnya. Tadi dihitung dengan metode langsung atau tidak langsung. Konsentrasinya 1 sampai di akhir 44 jam itu jadi 20,9. Sedangkan profil glukosanya 50 turun 48 dan seterusnya sampai akhirnya 0,3 ya. Nah, pertanyaannya adalah calculate the maximum net specific growth rate. Ini nilainya berapa? Kemudian yang B, calculate the apparent growth yield. Yang tadi selisih yieldnya ya. Kemudian yang C, berapa maksimal konsentrasi sel yang bisa diharapkan, yang bisa diperoleh jika 150 gram glukosa digunakan dengan jumlah inokulum yang sama. Kemudian yang D, berapa banyak sel yang dihasilkan di dalam culture untuk part C. Oh, ini nyambung yang C sama D-nya. Oke, ini penyelesaiannya. Jadi kita tampilkan ulang.
maksimum net growth rate-nya. Kita tampilkan waktu, kemudian konsentrasi biomasa ini seperti yang di tabel tadi. Kemudian kita hitung del X dibagi delta T. Nah, mestinya deltanya dengan bawahnya ya. Jadi delta X di rentang 0 sampai 10, 0 sampai 10, itu perubahan X-nya adalah setengah, 1/2 dikurangi 1. Kemudian delta T-nya adalah 10, 10 dikurangi X, lalu dibagi dengan 1. Mestinya hasilnya 0,4 ya. Ini satuannya per jam ya. 0,4. Harusnya 0,5 ya. Kan delta X-nya 1/2 dikurangi 1, 0,5. Kemudian dibagi X-nya 1. Oh, kecuali dia dibagi di 1/2 ya mungkin. Lalu dibagi delta T-nya 10. Nah, dia akan menghasilkan 0,04. Kemudian bawahnya, ini juga sama ya. Delta X-nya dihitung dengan bawahnya. Kemudian dibagi X 1/2 dibagi selisih waktunya. Kalau ini jadi 8 ya. Dan seterusnya. Jadi rumusnya ngikut yang ini. Delta X per X delta T. Kemudian kita jawab, ini yang A ya. Karena ini net specific growth rate-nya. Jadi spesifik untuk waktu awal itu 0,04, kemudian 10 jam pertama 0,085 dan seterusnya. Ya. Kemudian dari tabel ini kita bisa menemukan bahwa maksimum specific growth rate-nya ada di angka 0,88 di sini atau di sini. Ini yang paling tingginya. Yang B adalah yield. Yield itu delta X dibagi minus delta S. Nah, delta X-nya 20,9 dikurangi 1, delta S-nya 50 dikurangi 0,3. Sama dengan 0,4. Mirip seperti teoritis tadi ya. Kemudian yang C, pertanyaan C adalah maksimum cell concentration. Maksimum konsentrasi selnya adalah X0 ditambah YXS dikali S0. Nah, YX-nya sudah tahu, S0-nya 50. Jadi awalnya 1 ditambah 0,4 dikali 150, jumlah maksimal selnya adalah 60 gram per sel. Kemudian soal yang D, untuk setiap kenaikan, for each increase in generation, cell biomass double. Jadi korelasi yang digunakan adalah X per X0 sama dengan 2 pangkat N. N-nya tinggal generasi keberapa, gitu. Nah, atau N-nya ln X per X0 dibagi ln 2. Sehingga kita cari N-nya sama dengan ln ini dibagi ln 2, hasilnya adalah 5,9. 5,9 itu generasinya kan. Tapi simbahnya, induknya kan ada satu generasi. Jadi generasi ke-6 ditambah generasi induknya. Berarti 7 generasi. Bisa. Nah, ini kalau sel begitu ya. Waktu tumbuhnya itu hitungannya jam. Jadi dalam 44 jam itu kan hampir 2 hari ya. Dalam 2 hari si mikrobanya sudah ada 7 generasi. Kalau manusia kan lama ya generasinya. Ya, misalnya kalau teman-teman lihat ke atas mungkin cuma ketemu sama kakek nenek ya, orang tua dari orang tua kalian. Atau mungkin simbahnya masih ada ya, simbah atasnya. Mungkin 4 generasi. Ada yang 5 generasi juga, tapi jarang. Nah, kalau ini cuma 2 hari ketemu 7 generasi ya. Ini ya, karena cepatnya pertumbuhan ya, pertumbuhan dan perkembangbiakan biomasa. Oke, karena sudah sekitar 1 jam ya,
Sambil saya istirahat juga. Barangkali ada komentar, pertanyaan sebelum masuk ke bagian 4, silakan. Nggak ada? Masih ada orangnya kan ya? Belum, Kalian masih di Pak. situ? Masih, Pak. Oh, ini ada Aji Muhammad Ismik ada? Hadir, Pak. Oh, ada. Ataya Asmi Hadir, Bapak. ada. Fitria Hafizah Hadir, Bapak. Muhbita Hadir, Pak. Najwa Hadir, Pak. ya. Wiwit Aulia Hadir, Bapak. ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan maksimal sampai jam 3 insya Allah ya. Yang keempat adalah kinetika pertumbuhan. Oh, ini sebentar. Ya. Kalau yang ini sebenarnya tadi sudah disinggung ya. Mungkin saya spesifik ke yang sini. Laju pertumbuhan spesifik didefinisikan sebagai laju pertambahan. Pertumbuhan sama dengan pertambahan jumlah biomasa per jumlah pertambahan biomasa per unit biomasa per satuan waktu. Makanya tadi contoh soalnya adalah delta X pertambahan dibagi X lalu dibagi waktu ya. Jadi mu sama dengan 1/X dx per dt. X adalah konsentrasi biomasa, T-nya adalah waktu. Memang ini tidak konstan karena kan kultur dari mikrobanya dipengaruhi oleh kondisi operasi ya. Di antaranya suhunya tidak selalu suhunya stabil meskipun diinginkan stabil. Tapi namanya budidaya makhluk hidup itu eh, kadangkala tidak persis sama ya, meskipun kayaknya kondisinya sama. Jadi mungkin ada suasana batinnya itu yang berubah-ubah ya, sehingga dia tumbuhnya tidak konstan gitu. Juga pH, kalau asam ya, pH-nya rendah itu bisa jadi mikrobanya mati atau dia tidak tumbuh maksimal. Kalau prosesnya aerob berarti butuh oksigen. Kalau oksigennya tidak mencukupi,
berarti kekurangan oksigen. Nanti pertumbuhannya tidak maksimal juga. Selain itu juga nutrien, ya semacam vitamin gitu ya. Misalnya ada unsur nitrogen kurang, fosfornya kurang, ada mineral lain, misalnya kalsium, silika, magnesium kurang, gitu juga si mikrobanya tidak bisa tumbuh secara maksimal. Atau ada senyawa penghambat, inhibitor. Kalau dulu penelitian saya terkait dengan adanya inhibitor limonen dan eugenol dalam produksi biohidrogen menggunakan mikroba anaerob ya. Jadi kalau limonennya cukup tinggi, nanti si mikrobanya tidak tumbuh secara maksimal. Oh, sebentar, ini kok nggak bisa jalan. Ya. Nah, nilai mu tadi, sebentar, ini kok nggak muncul ya? Oh, dia memang nggak muncul ya. Berarti saya menuliskan dulu. Ya, mu ini sama dengan mu max. Oh, ini ada yang terlewat berarti ya. Mu max dikali S, kemudian dibagi dengan S plus, agak susah pakai. Oh, sorry, ini salah. Ini harusnya KS gitu ya. Yang sebenarnya kalau di buku ini runtutan persamaannya itu agak panjang ya. Buku Sigilium menjelaskan detail dan hasil akhirnya ya sebenarnya seperti ini, tapi ada penjelasan lebih detailnya ya. Ini rangkumannya. Jadi dengan profil ini, mu sama dengan mu max dikali S dibagi S plus KS ya. Nah, kita lihat profilnya, pengaruh konsentrasi terhadap pertumbuhan. Kalau nilai S-nya ini sangat rendah dibanding nilai KS, ini menandakan bahwa kalau misalnya ya S-nya ini lebih rendah daripada KS, berarti nilai S-nya sebenarnya bisa diabaikan di bagian pembagi ini. Jadi yang bawah bisa diwakili oleh KS-nya saja. Tapi yang atas tetap kita pakai gitu. S dibagi KS saja. Ini menandakan bahwa pertumbuhannya sangat lambat. Ya, substratnya sangat sedikit dibandingkan kebutuhan mikroorganismenya. Jadi ini pada saat mu-nya sangat kecil ya. S-nya itu lebih rendah dibandingkan KS, substrat sangat sedikit. Kalau S-nya sama dengan KS, nah S-nya sama dengan KS berarti S ditambah S. Maka yang bawah menjadi 2S. Atas ada S, bawah ada S, berarti bisa dicoret. Sehingga rumus ini mu sama dengan setengah mu max. Jadi kalau KS-nya di sini, ini nilainya setengah mu max ya. Sehingga laju pertumbuhan spesifik mencapai setengah dari nilai maksimalnya. Kemudian ketika nilai S-nya besar, jauh lebih besar daripada KS, maka rumus ini S dibagi S plus KS. KS-nya jauh lebih rendah atau S-nya jauh lebih besar dibanding KS. Maka KS-nya bisa diabaikan sehingga atas S, bawah S. Bisa dicoret, mu sama dengan mu max. Nah, ketika substratnya berlimpah, maka mikroorganismenya bisa tumbuh secara maksimal.
Kira-kira interpretasi dari model kinetikanya dipahami seperti itu ya. Mungkin juga sama seperti teman-teman ya. Kalau misalnya makanannya tercukupi, ya insya Allah pertumbuhannya bisa maksimal ya. Pertumbuhan fisik maupun rohaninya bisa maksimal ya. Tapi kalau terbatas, nah itu perlu berjuang ya. Perlu berjuang mungkin jadi pertumbuhannya tidak maksimal ya. Ada kekurangan di situ. Ya, catatannya semakin tinggi konsentrasi substrat, nilai mu akan meningkat, namun tidak akan melebihi nilai mu max ya. Ya, sesuai namanya mu max. Nah, model monod ini memiliki beberapa kecocokan ya, kelebihan dan keterbatasan. Kalau dari sisi kelebihannya, ini relatif sederhana, mudah diaplikasikan, biasanya dipakai dasar desain dari bioreaktor. Nah, kenapa ini kita perlu belajar? Karena ini menjadi dasar desain bioreaktor dalam rangka menentukan volume ya. Kemudian model monod ini bisa digunakan pada fermentasi batch, fed batch, sama continue. Gitu. Keterbatasannya adalah hanya mempertimbangkan satu substrat pembatas. Jadi tidak bisa mengcover beberapa substrat yang tersedia secara simultan. Misal, di produksi biogas itu biasanya substratnya beragam. Ada karbohidrat, protein, lemak. Kemudian diproses lebih lanjut, kemudian akan menghasilkan beberapa monomer. Ada gula, asam amino, ada asam lemak. Jadi kalau monod itu sebenarnya kurang cocok karena S-nya kan hanya satu ya. Kemudian keterbatasan yang kedua tidak memperhitungkan inhibisi. Nah, memang ada beberapa model lain, model lanjutan ya, yang menambahkan efek inhibitor. Seperti kalau kemarin kita belajar Michaelis Menten ya, kan ada inhibitor. Nah, di monod itu tidak muncul ya. Lalu juga tidak mempertimbangkan maintenance. Maintenance-nya tidak dimasukkan dan tidak menjelaskan jaringan metabolik, proses metabolismenya. Ini beberapa keterbatasan ya, tapi kalau hanya untuk merancang secara kasar, maksudnya perhitungan awal gitu ya, kita bisa menggunakan model monod. Contoh perhitungan persamaan monod, diketahui nilai mu max-nya 0,6, Ks-nya 2 gram, S-nya 8. Kita pakai rumus monod yang ini. Oh, ternyata ada di sini. Harusnya sebelumnya ya. Tapi munculnya di sini. Ini muncul di sini. Kemudian kita hitung nilai mu-nya. Mu max-nya 0,6, Ks-nya 2, 8. Ini hitungan sederhana. Ketemu mu-nya adalah 0,48. Gitu. Jadi dengan konsentrasi substrat 8 gram per liter, nilainya lebih besar dari nilai Ks-nya, mu max-nya 0,6. Oh, sebentar. Ini mu-nya ya, mu-nya di kondisi ini. Kalau mu max-nya kan 0,6, dia mu-nya 0,4. Kalau visualisasi ya kira-kira gambarannya seperti ini. Ini 2, kemudian pasangannya di sini S-nya sama dengan 2, berarti mu-nya setengahnya, 0,3. Kalau S-nya 8, mu-nya 0,48, mu max-nya adalah 0,6. Jadi 80% dari nilai maksimalnya. Nah, nanti bisa dicoba teman-teman mengaplikasikan ini terus menghitung nilai laju pertumbuhan spesifik mu max-nya. Kemudian ada tambahan soal yang kedua, jelaskan mengapa pengaruh perubahan nilai Ks terhadap afinitas mikroorganisme terhadap substrat. Oh, ada 2 terhadap. Nilai Ks terhadap afinitas mikroorganisme terhadap substrat dan bentuk kurva monodnya. Ini pakai pendekatan kalau Ks-nya kecil, Ks-nya besar. Nanti bisa dicoba ya. Kalau waktunya luang, nanti bisa dicoba menjawab 2 soal ini. Yang terakhir, masih ada 12 menit. Terkait dengan cell death and maintenance ya. Laju kematian sel
Nanti ada konstanta ya, mirip seperti yang waktu sterilisasi kemarin. Laju hilangnya sel hidup akibat kerusakan atau kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, sehingga laju pertumbuhannya menurun. Ini contoh proses kematian sel, awalnya hidup, ini nampak diilustrasikan hijau ya. Lalu akibat kondisi lingkungan yang tidak sesuai, misalnya biasanya dipanaskan ya, kalau sterilisasi kan dipanaskan. Atau ada metode lain, itu dengan menyediakan kondisi asam. Jadi pH-nya diturunkan. Kalau pH-nya diturunkan, nanti mikrobanya juga akan mati ya. Kemudian setelah selnya rusak, dia menjadi sel mati. Nah, maka laju pertumbuhannya yang net ya, itu sudah dikurangi dengan kematian ya. Jadi mu netnya sama dengan mu growth dikurangi kematiannya KD. Kalau mu G-nya jauh lebih besar dari KD, maka pertumbuhannya positif. Kalau sama dengan berarti seimbang, kalau kurang dia menurun. Makin banyak yang mati kalau KD-nya besar. Gitu. Nah, penyebab kematian bisa beberapa hal. Suhu terlalu tinggi. Nah, suhu terlalu tinggi itu menyebabkan mikrobanya bisa mati ya. Kalau sekarang yang sedang hangat beritanya itu suhu panas di mana? Di Eropa ya, di Prancis sama di Jerman kalau nggak salah ya. Itu sampai suhu 40 sekian ya. Kita mungkin panas-panasnya di berapa waktu itu ya? 35 kayaknya ya. Ada beberapa bulan yang di Indonesia panas ya. Di sana sudah sampai 40-an. Mirip-mirip kayak di Timur Tengah ya. Kita bersyukur kondisi suhu di sekitar kita itu relatif nyaman ya, masih nyaman. Penyebab yang kedua ini kekurangan nutrien, ya tidak ada sumber makanan, itu juga bisa mati. Atau ada produk yang beracun, ya, akumulasi produk. Dan bisa jadi produknya adalah produk yang dihasilkan oleh sel itu. Contohnya adalah lagi-lagi etanol, itu kalau kadarnya di atas 12% kalau nggak salah, itu mikrobanya juga mabuk ya, mabuk dan menuju ke mati gitu. Tapi kalau masih di bawah 10-an persen, itu masih bisa ditolerir ya, dia masih bisa hidup. Atau pH, tadi saya sampaikan kalau kita ubah kondisinya jadi asam. Jadi suhu tinggi, kurang substrat, ada produk toksik atau pH-nya menurun. Nah, ini akan menyebabkan kematian ya di sini ya. KD-nya lebih besar daripada OG. Oke. Kemudian maintenance sel dan metabolisme endogen di dalam selnya. Mengapa sel tetap membutuhkan energi meski tidak tumbuh? Ya, itu dalam rangka untuk memaintain fungsi dari sel-sel ya. Di awal dulu teman-teman belajar komponen dari sel ya, organela. Ada vakuola, ada mitokondria, retikulum endoplasma, dan sebagainya ya. Itu kan butuh energi untuk beraktivitas. Nah, energi itu disuplai dari metabolisme sel ya. Jadi sel maintenance, substrat digunakan untuk mempertahankan fungsi dasar sel agar tetap hidup dan siap tumbuh atau membentuk biomasa baru. Ini memerlukan energi dalam bentuk ATP, NADH, atau NADPH. Kemudian ada metabolisme endogenus. Nah, ini mempertahankan viabilitas ketika tidak tumbuh dengan mengkonsumsi nutrien, memanfaatkan cadangan intraseluler saat kekurangan nutrien. Ini mungkin kayak kita puasa ya, tidak makan tapi tetap bisa survive karena makan yang ada di dalam tubuh. Ya. Energinya digunakan untuk apa? Misalnya mempertahankan gradien ion dan pH intraseluler. Nah, ini menjaga pH di sisi luar dan di dalam itu tetap seimbang. Perbaikan dan penggantian komponen sel yang rusak. Kemudian transportasi aktif dari nutrien dan molekul penting. Sintesis ATP. Pemeliharaan materi genetik supaya nanti bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Sintesis protein esensial.
misalnya enzim, kaperon, atau produk yang lain. Pertahanan terhadap lingkungan yang ekstrim, pH-nya turun, atau konsentrasi garam naik misalnya. Kemudian juga menjaga struktur sel dan integritas membran. Sehingga dalam maintenance ini tetap membutuhkan substrat. Ketika biomasanya tidak tumbuh, mu-nya 0, sel ini tetap mengkonsumsi substrat untuk dua hal ini, cell maintenance dan metabolisme. Kapan ini terjadi? Ketika fase lag phase. Fase lag phase itu populasi selnya masih hampir sama dengan benihnya ya. Ya, energi yang dihasilkan digunakan untuk adaptasi dan persiapan maintenance tinggi ya. Kemudian kalau yang fase logaritmik ini lebih dominan untuk menduplikasi sel. Jadi di awal-awal lebih dominan maintenance, kemudian di fase logaritmik eksponensial ini ada maintenance tapi juga ada yang dipakai untuk tumbuh ya. Kalau fase stasioner ini pertumbuhan 0, maintenance tetap jalan. Kalau fase kematian ini juga masih ada tetapi sudah berkurang karena banyak sel yang mati ya. Nah, kita perlu memasukkan nilai maintenance ini sebagai MS ya, dan digabungkan dengan parameter yang lain ya. Jadi MS adalah koefisien maintenance, laju konsumsi substrat per satuan biomasa per satuan waktu yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi dasar sel tanpa menghasilkan pertumbuhan baru. Ini MS, ada maknanya, kalau MS-nya kecil berarti maintenance-nya rendah, kalau MS-nya besar berarti butuh maintenance tinggi. Gitu. Persamaan korelasinya adalah konsumsi substrat dipakai untuk pertumbuhan, growth, ya ini YXS mu G, lalu ada yang dipakai untuk maintenance, MS dikali X. Gitu. Ini keterangannya nanti bisa dicermati. Kemudian kalau ini kita bagi dengan X ya, tinggal X-nya ini pindah ke kiri, maka nilai RS per X-nya sama dengan untuk pertumbuhan, growth, yang ini untuk maintenance. Kira-kira itu korelasi persamaannya. Kemudian bagaimana pengaruh maintenance terhadap yield-nya? Gitu. Sebagaimana di slide sebelumnya, bahwa substrat itu dipakai oleh sel untuk pertumbuhan dan untuk maintenance ya. Ini dua-duanya butuh energi dan komponen sel. Pengaruhnya terhadap yield biomasanya adalah kalau MS-nya kecil, contoh misalnya nilai MS-nya 0,002, mu G-nya 0,4, berarti YXS-nya itu 0,49. MS-nya sedang 0,01, mu G-nya 0,1, YXS-nya 0,29. Kalau MS-nya besar 0,02, ini 0,05, ini 0,14. Kelihatan polanya ya, kalau MS-nya besar, maka yield XS-nya rendah. Gitu. Jadi ini kan kelihatan, meskipun nampaknya tidak begitu besar perbedaannya ya, tetapi polanya adalah berkebalikan. Kalau MS-nya kecil, yield-nya besar. Kalau MS-nya besar, yield-nya kecil. Gitu. Sehingga ini karena banyak substrat yang habis untuk maintenance. Ya. Tidak dipakai untuk tumbuh. Nih. Yang terakhir ada latihan. Ini slide yang terakhir ya. Latihan soal terkait pemahaman yang ini. Kemudian yang kedua perhitungan. Ini bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Nanti perhitungannya relatif tidak susah, hanya seperti yang yield yield biomasa tadi ya.
Teman-teman pakai rumus ini terus kayak perhitungannya. Silahkan dikerjakan. Nanti saya buatkan yang Google Classroom-nya. Nanti jawabannya bisa di-upload di sana ya. Oke, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan di kuliah pengganti siang hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan jika ada yang mau bertanya. Tidak ada? Oke, Permisi, kalau